Selamat hari Minggu untuk semua saudara-saudara sekalian. Bulan ini sudah Oktober ya, cepat sekali. Waktu berlari terbang begitu cepat. Sebentar lagi November, kemudian Desember, dan kita akan ganti tahun 2022. Selamat datang 2022. Saudara-saudara, hidup kita itu bagi yang percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu perlu punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, suatu perjumpaan yang menghujam ke dalam sanubari kita, yang akan menunjukkan dengan jelas ketidakmampuan kita, kelemahan kita, ketidakberdayaan, keterbatasan kita gitu ya sebagai seorang manusia, dan yang menunjuk dengan jelas kasih yang begitu besar dari Allah Bapa dan kuasa yang begitu dahsyat dan absolut gitu ya dari Tuhan yang begitu ajaib, luar biasa bagi kehidupan kita. Nah, perjumpaan itu yang menghujam sanubari itu akan mengubah cara hidup dan pola pikir kita. Saya punya perjumpaan itu, punya pengalaman perjumpaan itu, dan itu begitu merasuk ke dalam relung hati saya. Dan dengan segala pergumulan saya saat ini, semua keterbatasan, kelemahan, kesalahan yang saya lakukan gitu ya dalam hari-hari, tapi ada satu hal yang saya pegang karena perjumpaan bersama dengan Tuhan Yesus itu, yaitu bahwa Allah berdaulat, Allah berkuasa, Allah mengasihi, dan hidup total sepenuhnya adalah untuk kemuliaan dan rencana Tuhan. Dan bagaimana dengan kita masing-masing? Bagaimana dengan Anda masing-masing? Yuk kita sama-sama punya pengalaman perjumpaan itu dengan Tuhan Yesus. Minta gitu ya. Dan pada saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita itu akan berubah. Pola pikir dan cara hidup kita. Karena kita jadi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan dan bagaimana harus kita hidup dalam menjalani kehidupan kita, gitu kan? Sama seperti Saulus, begitu berjumpa dengan Tuhan, bam, langsung berubah menjadi Paulus. Begitu radikal, begitu luar biasa. Karena sebenarnya proses bukan tujuan, bukan hasil, tapi proses dalam menghidupi kebenaran, berjalan bersama Tuhan setiap harinya itu adalah tujuan dari Tuhan. Bukan hasil dari yang kita kerjakan atau apa yang kita nikmati. Tapi prosesnya itu yang menjadi hasil tujuan Tuhan. Ya, sementara mungkin yang tidak mengalami perjumpaan, tidak punya pengalaman untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mungkin agak sulit untuk memahami itu gitu ya. Jadi sulit untuk melakukannya atau mungkin sulit melakukannya. Ya, karena tetap ada hal yang lebih penting daripada Tuhan yang harus dikejar. Jadi kita sama-sama merenungkan. Saya hari ini mau mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal penting dari satu kitab yang sangat terkenal yang saya akan menganjurkan gitu ya untuk saudara-saudara sekalian setelah dari mendengarkan ini bisa membaca. Hanya 12 pasal. 12 pasal yang sangat menarik dengan bahasa yang sangat penuh dengan teka-teki yang membuat kita penasaran gitu ya. Yang membuat kita jadi merenungkan tentang hidup, melihat hidup secara besar. Ya, jadi setelah ini mungkin bisa coba untuk baca perlahan 12 pasal saja dari kitab Pengkhotbah. Oke. Pengkhotbah, kita baca Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 4. Inilah perkataan pengkhotbah, sang guru itu, sang orang berhikmat itu, anak Daud, raja di Yerusalem. Dikatakan kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang dan bumi tetap ada. Buku ini ditulis oleh orang yang paling berhikmat di dunia. Orang yang begitu luar biasa dengan hikmatnya
seorang raja yang sudah melakukan begitu banyak hal dan ditulis pada masa-masa tuanya. Dan dia merenungkan segala sesuatu dan dia katakan bahwa segala sesuatu sia-sia. Pengkhotbah 1 ayat 12-14 dikatakan bahwa aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa. Jadi untuk memeriksa, dia membulatkan hatinya. Memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Ya, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang. Segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Segala yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bawah matahari tentunya. Ya, tetapi lihatlah bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seorang yang berhikmat ini, dia merenungkan, memeriksa, menyelidiki, dan menyimpulkan seperti itu. Dan kita perlu turut menyelidiki, memeriksa pada saat kita membaca perenungan berhikmat dari orang yang berhikmat ini, gitu ya. Bahwa segala sesuatu itu sia-sia. Tapi bagaimana dengan hidup kita sekarang? Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Oke? Apakah kita mengejar hasil, mengejar suatu hasil tertentu sehingga kita berjerih lelah, bersusah payah, sementara pengkhotbah bilang bahwa segala sesuatu itu di bawah matahari sia-sia. Di kampus tempat saya mengajar, sejak awal, sejak mahasiswa baru, diperkenalkan bahwa kita itu cenderung mengejar 5P. Apa itu 5P? 5P adalah prosperity, popularity, pleasure, power, prestige. Ya, prosperity, kekayaan, materi, popularity, ketenaran, pengakuan, penghargaan dari orang lain, pleasure, kenikmatan, kesenangan pribadi, suatu kenikmatan tubuh, gitu ya. Power, kuasa untuk bisa menguasai dan mengendalikan, dan prestige, sesuatu yang dihargai, sesuatu yang mengikuti tren, sesuatu yang berharga. Ya, kenapa di kampus tempat saya mengajar diajarkan seperti itu? Ya, supaya mahasiswa betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh. Mencari sesuatu yang bermakna, bukan hanya sekedar mengejar sesuatu, mengejar yang 5P itu. Nah, kita berusaha saat ini mengejar, berjerih lelah, mengejar 5P tersebut. Sementara pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu itu sia-sia karena pada akhirnya semua akan ditinggalkan. Bukan? Semua akan ditinggalkan dan kita tidak tahu kapan waktunya. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya. Justru akhir dari hidup kita yang akan menentukan bagaimana makna hidup kita sepanjang perjalanan kita di muka bumi ini. Kemarin ada satu orang anak rohani saya yang juga datang dan membahas hal ini yang membuat saya kepikiran sekali gitu ya. Dan anak muda ini mengingatkan, tapi kok sekarang banyak orang itu bilang apa? Bilang bahwa lebih baik punya banyak uang, kaya, cari uang gitu ya. Dan nanti mengalami penderitaan tapi ada uang gitu. Daripada mengalami penderitaan tapi nggak ada uang. Itu dia bilang. Ya mungkin bisa dikatakan itu suatu pemikiran yang sangat masuk akal sekali zaman sekarang, bukan? Ya, tapi coba pertimbangkan ini. Berjerih lelah untuk sesuatu yang akan ditinggalkan, akan dilepaskan di bumi kalau ada waktu menikmatinya. Ya, karena kita tidak pernah tahu waktunya. Pengkhotbah 2 ayat 18 dikatakan seperti ini. Ini pengkhotbah yang mengatakan, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari sebab
aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang setelah itu. Ya, aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dikatakan seperti itu. Jadi ada yang mengejar harta, mengejar pekerjaan, mengejar uang sedemikian rupa sampai tidak mempedulikan ada hal penting yang perlu untuk dipersiapkan. Ada hal penting yang perlu untuk dikejarkan. Ada yang mengejar pengakuan dan penghargaan. Mungkin dari keluarga gitu ya. Dari keluarga, dari orang tua berusaha untuk mengejar pengakuan dari itu. Atau dari sosial media, dari teman-teman gitu ya. Sementara yang ditampilkan di sosial media kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang. Apa yang terjadi dalam kehidupannya. Gitu kan? Dan kalau tidak mendapatkan pengakuan atau penghargaan itu kemudian bisa depresi, tawar hati, stres, bahkan sampai parah sekali mungkin. Karena tidak mendapatkannya. Ada yang sibuk juga untuk menikmati diri sendiri. Ya, entah menikmati diri sendiri dalam keramaian bersama dengan banyak orang atau menikmati diri sendiri sendirian. Ya, dengan penuh keegoisannya. Karena merasa bahwa aku harus menikmati. Lupa kalau ada sesuatu yang perlu untuk dipersiapkan dan dikerjakan. Ya. Bagaimana kalau misalnya setelah tidak di bumi ini? Gitu kan? Dan itu yang dikatakan oleh guru di pengkhotbah. Dikatakan oleh pengkhotbah, pengajar berhikmat ini bahwa segala sesuatu yang di bawah matahari adalah sia-sia. Oke, mari kita baca yang lain ya. Tolong didengarkan baik-baik dulu ya. Saya akan membaca ini. Kemudian nanti kita akan belajar 3 hal penting. Ya. Kita baca yang lain dari pengkhotbah 2 lah misalnya. Nanti saudara-saudara bisa browse through gitu ya, bisa membaca ulang. Apa saja yang sia-sia? Kenikmatan dikatakan sia-sia di ayat 1. Ya. Terus dia sudah melakukan pekerjaan besar, rumah besar, banyak budak, banyak pegawai maksudnya. Banyak pegawai, kemudian dia punya harta dan wanita dia sudah kumpulkan gitu ya. Dan dia katakan itu semua sia-sia. Dia punya ketenaran, diakui oleh banyak orang. Karena dia melakukan banyak pekerjaan besar dan dia adalah raja. Dia penuh hikmat gitu ya. Dia katakan sia-sia. Kenikmatan dunia dia lakukan semua. Tapi dia katakan juga ternyata sia-sia. Bahkan kepintaran dan kepandaian dia katakan sia-sia. Dan juga yang terakhir dia bilang belum tentu juga saya menikmatinya. Oke. Dan kesimpulannya dikatakan di ayat 22. Pengkhotbah 2 ayat 22. Dikatakan, apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam harinya hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Apakah betul tidak sia-sia? Tidak sia-sia di bawah matahari. Mari kita lihat 3 kebenaran. Saya akan coba dengan cepat. 3 kebenaran kita melihat tentang hidup kita di dalam Kristus yang tidak sia-sia. Oke, yang pertama, bahwa Kristus Yesus adalah batu keselamatan kita dalam hidup kita di bawah matahari untuk di bawah langit. Oke, dikatakan di Pengkhotbah 3 ayat 1, dikatakan begini, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya apa? Bahwa ternyata segala sesuatu yang ada di bawah matahari sia-sia. Tapi segala sesuatu yang ada, yang terjadi di bawah langit itu ada waktu dan maksud kehendak dari Tuhan. Ternyata ada di bawah matahari, ada di bawah langit. Pengkhotbah 3 ayat 10-11 dikatakan begini. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia. Untuk melelahkan dirinya di bawah matahari. Ia membuat segala sesuatu indah. Tapi dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan
atau benih keabadian dalam terjemahan yang lain. Bahwa Tuhan memberikan benih keabadian, kekekalan di dalam hati semua anak-anak manusia. Tetapi manusia memang tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Segala sesuatu sia-sia di bawah matahari. Tapi di dalam kita Tuhan taruh kekekalan. Kisah Para Rasul 4 ayat 11 dan 12. Dikatakan, Tuhan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya apa? Artinya bahwa hidup kita tidak sia-sia kalau kita tahu apa yang seharusnya kita pegang, apa yang seharusnya kita kejar, dan apa yang seharusnya kita kerjakan. Tuhan Yesus adalah batu keselamatan kita. Yang kita pegang, yang kita kejar, dan yang kita kerjakan. Keselamatan yang sudah diberikan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bau harum, ada bau harum bagi Tuhan dalam hidup kesia-siaan kita di bawah matahari. Bahwa ada bau harum bagi Tuhan di tengah kesia-siaan di bawah matahari. Bahasa Ibrani yang dipakai untuk ungkapan kesia-siaan itu adalah hebel. Bahasa Ibrani yang artinya adalah tidak stabil, tidak tetap, mudah hilang, seperti nafas, seperti uap, ya, seperti uap. Jadi uap bes hilang gitu, ya. Kesia-siaan, hebel, bahasa Ibrani, bahasa aslinya. Dan saudara-saudara, di kitab Kejadian ada kisah mengenai Kain dan Habel. Ya, ada kisah. Bahkan ini di kitab Kejadian di awal penciptaan, di awal-awal masa penciptaan manusia gitu ya. Hubungan Tuhan dengan manusia dengan ciptaannya itu sudah diberitahukan terkait hal ini. Kain dan Habel. Habel mengambil dari kata Ibrani Hebel. Ya, jadi Habel, seorang Habel yang ada sebentar, kemudian dia tidak ada karena dibunuh oleh kakaknya. Dia ada dan kemudian tidak ada, seperti uap. Sia-sia. Hebel, seperti uap. Sia-sia. Lalu dikatakan seperti ini. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ternyata apa yang dilakukan Habel pada masa hidupnya sangat harum bagi Tuhan. Apa yang dipersembahkan oleh Habel, apa yang dilakukan oleh Habel pada saat dia bekerja, kemudian dia mempersembahkan itu untuk Tuhan, itu ternyata harum bagi Tuhan. Dan kemudian dia mati, hilang, ada dan tidak ada. Tapi kemudian di ayat 9 Tuhan bilang sama Kain, "Hei Kain, di manakah Habel adikmu itu?" Lalu Kain menjawab, "Aku tidak tahu Tuhan. Apakah aku penjaga adikku?" Lalu firman Tuhan bilang seperti ini. Firman Tuhan bilang, "Apakah yang telah kau perbuat ini?
darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Artinya apa? Artinya bahwa hidup Habel di bawah matahari yang menurut perspektif kita manusia ada kemudian hilang, ternyata berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan itu. Dan Tuhan mengindahkan itu. Tuhan memperhatikan dan bilang bahwa Habel ada bersama dengan dia. Berteriak, berseru, dan didengarkan oleh Tuhan. Jadi dalam kesia-siaan di bawah matahari yang kita lakukan, ternyata ada kehidupan yang berbau harum. Ada kehidupan yang berbau harum bagi Tuhan yang akan diperhatikan pada saat kita sudah tidak di bawah matahari lagi. Ya kan? Artinya apa? Saya ulangi. Artinya adalah bahwa hidup kita tidak sia-sia kalau kita tahu dan kita melakukan apa yang seharusnya kita pegang, apa yang seharusnya kita kejar, dan apa yang seharusnya kita kerjakan. Demikian sebaliknya, jika kita keliru memegang, keliru mengejar, dan keliru mengerjakan. Yang ketiga, hidup yang mengikuti perkenanan Tuhan. Ya, baik di bawah matahari maupun di bawah langit. Guru menyimpulkan, pengkhotbah menyimpulkan di pengkhotbah 2 ayat 24 sampai 26. Ya, dikatakan begini. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Tapi dikatakan begini, aku menyadari bahwa itu pun dari tangan Tuhan. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi kepada orang berdosa, orang yang tidak dikenannya, kepada orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, kepada orang yang bahkan mungkin tidak mempedulikannya, maka akan ditugaskannya untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ya. Pengkhotbah 3 ayat 13 juga dikatakan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Apa artinya? Artinya bahwa hidup kita, ini saya ulangi lagi yang ketiga kalinya, bahwa hidup kita tidak sia-sia dan dapat dinikmati. Baik di bawah matahari maupun dinikmati di bawah matahari maupun di bawah langit. Oke, asal kalau kita tahu apa yang seharusnya kita pegang, apa yang seharusnya kita kejar, dan apa yang seharusnya kita kerjakan. Demikian sebaliknya, jika kita keliru memegang, keliru mengejar, dan keliru mengerjakan. Hal terakhir, saudara-saudara. Karena ini berkaitan dengan apa yang perlu kita pegang, kejar, dan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya, untuk anak-anak muda, untuk mendidik anak-anak kita yang kecil, untuk mereka-mereka yang sudah lanjut usia. Ada hal terakhir. Ada jenis-jenis orang yang mungkin akan berkata seperti ini. Itu kan hanya doktrin. Itu hanya filosofi buatan manusia. Itu hanya filosofi buatan manusia saja, yaitu tentang bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu cuma pemikiran manusia saja. Karena pada dasarnya kita mungkin seperti hewan, seperti binatang yang pada akhirnya mati dan juga hilang gitu loh, sia-sia, tidak ada artinya. Jadi sebaiknya ya dinikmati sajalah. Ada orang yang mungkin berkata seperti itu.
Tapi renungkan ini baik-baik. Pikirkan ini baik-baik. Orang yang berkata seperti itu sebenarnya adalah orang yang sedang berusaha untuk mencari ketidak-sia-siaan. Ya kan? Justru orang yang berkata seperti itu adalah orang yang sedang berusaha dan mencari ketidak-sia-siaan atau mencari makna dalam hidupnya. Karena dia sedang mengerjakan sesuatu. Ya kan? Pada saat dia bilang, hidup itu sia-sia kok. Tapi dia sedang mengerjakan sesuatu dalam hidupnya dan dia sedang mencari makna dan ketidak-sia-siaan dalam hidupnya. Bukan? Atau mungkin yang sudah cukup apatis dan tawar hati karena kecewa. Jadi berkata seperti itu karena kecewa dengan kegagalan dan mungkin penolakan yang membuat hidupnya seakan-akan terasa sia-sia. Jadi akhirnya memutuskan untuk, ya sudahlah, memang sia-sia. Oke. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu bisa berbau harum. Bahwa justru proses hidup kita adalah tujuannya. Saudara-saudara, ini sudah akhir tahun. Ya, 3 bulan terakhir di tahun 10, 11, 12. 3 bulan terakhir di tahun 2021. Ya, 2021. Mari kita sama-sama, mari kita sama-sama saling mendoakan, saling menguatkan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, mencari dan mengerjakan kehendaknya dalam segala kegiatan, dalam segala pelayanan, dalam segala kondisi situasi kita saat ini. Cari, jangan tawar hati, jangan salah arah, jangan salah fokus, supaya hidup kita berbau harum bagi batu keselamatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hidup kami. Untuk nafas hidup kami. Yang Tuhan izinkan kami tarik, kami hirup. Dan Tuhan izinkan kami untuk menjalani kehidupan dalam hari ini dan dalam 1 minggu ke depan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tolong. Tuhan yang tolong. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami di bawah tangan Tuhan. Berikan petunjuk-Mu, tuntunan-Mu. Kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi dalam aktivitas, kegiatan kami, doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua ke bawah tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.